Semangat pagi. Halo, apa kabar Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia? Perkenalkan, saya Katemi dari SMK Bagimu Negeriku, calon guru penggerak angkatan 7 Kota Semarang. Izinkan saya untuk memaparkan hasil aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Beliau berdua, yaitu Ibu Halimatus Sadiah sebagai fasilitator dan Ibu Kun Purwani SR sebagai pengajar praktik. Rancangan tindakan untuk aksi nyata. Latar belakang. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu pembelajaran yang dapat membawa untuk memperoleh kebahagiaan yang setinggi-tingginya melalui merdeka belajar. Dalam hal ini, sekolah adalah tempat yang harus memberikan rasa aman dan nyaman untuk dapat mewujudkan salah satunya yaitu dengan membangun budaya positif. Budaya positif dapat dibangun dengan cara membuat kesepakatan kelas yang disusun bersama antara murid dan guru di sekolah dan menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah yang ada di sekolah. Tujuan aksi nyata. Aksi nyata budaya positif ini bertujuan meningkatkan keberanian dan rasa percaya diri murid untuk mengemukakan pendapat mengenai gambaran kelas yang diinginkan, menumbuhkan motivasi intrinsik murid, menumbuhkan budaya positif, mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, menumbuhkan budi pekerti yang baik, di antaranya bertanggung jawab, disiplin, dan komitmen, mengajarkan murid mencari solusi dari suatu permasalahan. Tolak ukur keberhasilan. Yang pertama, tersusunnya keyakinan dan kesepakatan kelas yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kedua, murid dan guru mampu melaksanakan keyakinan dan kesepakatan kelas yang telah dibuat dan ditandatangani bersama secara sadar dan tanpa paksaan. Ketiga, murid mampu menentukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Yang keempat, murid mampu menunjukkan perubahan perilaku sebagai pembelajaran atas masalah yang dihadapinya. Yang kelima, murid dan guru mampu melaksanakan budaya positif, di antaranya keyakinan kelas dan segitiga restitusi secara konsisten. Lini masa tindakan. Aksi nyata budaya positif ini direncanakan dalam langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Yang kedua, berkoordinasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Ketiga, memberikan penjelasan kepada murid mengenai keyakinan kelas. Yang keempat, membentuk keyakinan kelas bersama murid. Yang kelima, bersama murid menandatangani keyakinan kelas. Dan 6, memasang keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan. Yang pertama, dukungan dari kepala sekolah
rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan segera, lancar, dan menyeluruh. Dan yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Ketiga, pembina asrama dalam melakukan budaya positif di asrama. Keempat, alat dan bahan. Kertas karton, lem, laptop, spidol, dan alat tulis. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Kristianus Dwi Estafianto, yang kami hormati Bapak Ibu Guru, pendidik dan tenaga kependidikan SMK Bagimu Negeriku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita aturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kasih. Di sore yang cerah ini kita berkumpul di tempat ini sebagai rasa syukur kita untuk memberikan dukungan kepada Bapak Ibu yang melaksanakan kegiatan terkait dengan calon guru penggerak. Dan di sore hari ini kita akan bersama-sama mengikuti diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Budaya positif tentunya tidak asing untuk kita semua, dan pada sore hari ini kita akan bersama-sama membahas secara lebih rinci lagi terkait dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, motivasi, penghargaan, dan restitusi, kesepakatan kelas, pemahaman tentang kebutuhan dasar, dan 5 kontrol restitusi dan segitiga restitusi. Apa itu yang saya sebutkan tadi? Tentunya kita akan bersama-sama memahami secara lebih jelas. Nanti Bu Katemi bersama dengan Pak Fendi akan menguraikan hal-hal yang terkait dengan budaya positif. Harapannya kita akan dapat melaksanakan budaya positif ini di dalam lingkungan sekolah kita. Baiklah Bapak Ibu, rangkaian kegiatan di sore hari ini akan dibuka dengan doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan dari kepala sekolah, pemaparan budaya positif dan restitusi 5 kontrol positif, dan penutup. Kita akan mohon berkat dari Tuhan untuk kelancaran acara pada sore hari ini. Dengan kasih kami persilakan Pak Wiki Laksana untuk memimpin doa pembukaan. Ya, baik Bapak Ibu, saya memimpin dengan keyakinan saya sebagai Kristen. Bapak Ibu dan saudara yang mau silakan dapat menyusulkan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dalam doa, Bapak yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk hari ini, terlebih di dalam kami dapat berkumpul di tempat ini. Kami belajar lebih lagi Tuhan tentang budaya positif. Kami minta kasih Tuhan buat tolong memberkati, buat tolong menyertai untuk seluruh proses demi proses. Hanya kasih Tuhan saja yang memberikan kelancaran, dan sehingga apa yang kami tangkap semuanya Tuhan dapat kami serap dan akhirnya dapat kami terapkan ya Bapak bagi kemajuan sekolah. Berkati teman-teman kami yang menyampaikan, banyak kasih Tuhan untuk Ibu Katmi dan kasih Tuhan untuk Bapak Fendi. Tuhan yang menyertai mereka. Inilah waktumu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Pak Widi. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu kami persilakan untuk berdiri.
Kepada itu Cornelia Krisnawati kami persilahkan untuk memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kami persilahkan untuk duduk kembali. Sambutan dari Kepala SMK Bagimu Negeriku Semarang yang terhormat Bapak Dr. Andes Kristianus W.S. Katyanto, kami silakan. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, puji syukur layak kita panjatkan kehadiran Tuhan karena atas berkat rahmat-Nya, kasih-Nya kita boleh bersama-sama berada di tempat ini untuk mendengarkan presentasi aksi nyata dari Bapak Randy dan Bukat dalam rangka menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif ya, dalam rangka kegiatan tahun guru penggerak angkatan 7. Bapak Ibu, ini adalah event, ada kegiatan yang luar biasa. Bagaimana Bapak Randy dan Ibu Katumi ini mencoba untuk memberikan pemahaman, mencoba untuk memberikan pendengaran kepada kita tentang apa yang dipelajarinya. Dan kiranya apa yang nanti akan disampaikan oleh beliau-beliau ini akan meningkatkan pemahaman kita terhadap budaya positif. Bapak Ibu, ini termasuk sebuah budaya positifnya Bapak Ibu. Pada saat kita berkumpul di tempat ini, kemudian ada di antara Bapak Ibu yang sudah mendapatkan pelatihan dan kemudian mengimbaskan hasil pelatihannya kepada kita semua. Ini adalah salah satu contoh penerapan budaya positif yang ada di sekolah kita. Harapannya Bapak Ibu yang nanti yang lain yang pada saat mengikuti kegiatan-kegiatan di luar, entah itu pembekalan, entah itu pelatihan, entah itu workshop, juga dapat melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Nah Bapak Ibu, apabila nanti Pak Fendi Katumi akan menyampaikan bagaimana pemahaman ya, ataupun hal yang pernah mereka pelajari berkaitan dengan penerapan budaya positif khususnya dalam menegakkan kedisiplinan. Ada banyak hal yang baru yang nanti akan mereka sampaikan. Itu adalah menurut saya adalah hal yang bagus untuk kita pelajari bersama. Konsep-konsep pendisiplinan dengan gaya baru.
Karena kalau kita bicara soal kedisiplinan, kita akan berbicara soal sanksi, kita akan bicara soal hukuman, ya. Pasti larinya akan ke sana kalau kita bicara soal kedisiplinan. Nah, Bapak Ibu, ada konsep yang baru yang nanti akan beliau itu sampaikan, dan sekali lagi harapannya adalah pemahaman kita akan semakin kaya, ya. Kita akan semakin diperlengkapi, kita akan semakin mencoba, kita akan semakin diberkati oleh apa yang nanti mereka akan sampaikan berkaitan dengan budaya positif yang baru di tempat kita. Nah, Bapak Ibu, mari kita dengarkan apa yang akan mereka sampaikan. Harapannya sekali lagi apabila itu memang baik, ya, dan memang tepat, cocok untuk dilakukan, ya, di tempat ini kenapa tidak, gitu, ya. Karena bagaimanapun juga ilmu itu senantiasa berkembang, Bapak Ibu. Tidak ada kemudian otok, ya, harus ABC dan sebagainya. Tapi saya percaya bahwa seiring dengan perkembangan waktu, ya, banyak sekali ditemukan hal-hal yang akan meningkatkan kemampuan kita, khususnya di dalam memberikan pendisiplinan kepada anak kita. Demikian yang bisa saya sampaikan waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Pak Kris. Tiga lagi pada yang diantara di sore hari ini, Bapak Ibu, seperti yang disampaikan Pak Kris, ada konsep-konsep baru dalam pemahaman terhadap budaya positif. Dan kita akan mendengarkan ini, apa saja konsep-konsep baru itu yang mungkin bisa kita terapkan di sekolah kita, ataupun mungkin sebenarnya sudah kita terapkan. Nah, kita akan mendengarkan pemaparan tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Fendi Kurniawan SPD GR. Kepada Pak Fendi, kami persilakan. Terima kasih Bu Titin atas waktunya. Mohon izin Bapak Ibu lepas masker. Baik, sebelum kami mulai Bapak Ibu, izinkan saya mengucapkan secara pribadi ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Kris atas waktu dan kesempatannya kami boleh mengimbaskan apa yang boleh kami pelajari selama 3 bulan ini. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang berkenan hadir di sore hari ini. Menurut saya pribadi ya Bapak Ibu, ini baru tadi di depan saya terharu begitu ya atas dukungan moral pada sore hari ini. Karena menurut saya ini penuh ya Bapak Ibu. Sedangkan di sekolah lain itu mungkin dengan teknik-teknik yang lain begitulah ya. Dan ini menurut saya pribadi sangat mengapresiasi dan terima kasih Bapak Ibu yang telah membantu Pak Bu Titi, Pak Beni, Bu Lia, dan Bapak Ibu yang lain. Terima kasih banyak untuk bantuannya. Air kendi segar untuk dikonsumsi. Saya Pak Fendi mohon izin untuk memulai presentasi. Biar agak cair ya Bapak Ibu. Baik, kami mulai Bapak Ibu secara cepat saja. Pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Ya. Tujuannya adalah ada 6 di situ tentang memahami disiplin positif nilai kebajikan, memahami motivasi hukuman, kesepakatan kelas, kemudian kebutuhan dasar, kontrol 5 posisi kontrol restitusi dan segitiga restitusi. Yang 3 di atas akan coba kami jelaskan, kemudian yang 3 di bawah akan dijelaskan oleh rekan saya Bu Katami. Di mana yang 3 poin di bawah ini
saya harap Bapak Ibu dengan penuh semangat untuk memperhatikan, karena di situ akan ada hal-hal yang luar biasa ada di situ begitu. Jadi kami yang 3 di bawah itu sangat-sangat baru juga, saya juga baru dapat di sini, baru tahu, dan nanti akan dijelaskan. Next, kemudian, nah di sini ada, pasti Bapak Ibu juga sudah tahu, di situ ada sawah, ada, sebetulnya saya mau mencari satu petani di situ, cuma karena kita tim sekolah berarti kita harus cari gambarnya yang bekerja lah. Di situ ada petani sedang menanam padi, seperti kita tahu adalah filosofinya dari Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, di mana menanam padi itu filosofinya banyak, begitu ya Bapak Ibu. Salah satunya adalah di sini mau saya sampaikan adalah anak-anak tumbuh berdasarkan kekuatan kodratnya yang unik. Tidak mungkin pendidik mengubah padi menjadi jagung atau sebaliknya. Dan ini sudah sangat sesuai dengan apa yang sudah kita jalani sampai detik ini Bapak Ibu. Menurut saya, tidak ada kebetulan nih kita berada di SMKBN begitu. Karena yang membedakan sekarang, apalagi kurikulum Merdeka itu yang membedakan adalah satu sekolah dengan yang lain adalah kualitas dari, mungkin karena SMK ya masing-masing dari kejuruannya begitu Bapak Ibu. Tetapi pada prinsipnya adalah tidak mungkin pendidik mengubah padi menjadi jagung dan sebaliknya. Yang bisa kita lakukan adalah kita membuat padi itu lebih unggul dari yang lainnya. Kita jelas ada UB, ada kegiatan praktik lain sebagainya luar biasa. Berarti kita sudah menjalankan trah dari Ki Haji Dewantara. Tepuk tangan untuk SMKBN Bapak Ibu. Kemudian disiplin positif dan nilai kebajikan universal, perubahan paradigma di situ. Nah, ini saya mau adakan sedikit permainan ya Bapak Ibu, sebagai gambaran saja, karena saya juga bingung mau menggambarkan bagaimana. Saya tunjuk Bu Katemi aja ya ini. Tante menunjuk teman saya enggak. Bu Katemi ya, mohon izin ya Bu Katemi. Bu Katemi ada apa ya, barang berharga mungkin yang dipunyai saat ini begitu. Ada Pak. Suaminya tidak. Ada. Ada ya. Barang ya Bu. Barang. Ada ini ada. Oh iya. Ini ya Bapak Ibu. Oh iya. Cincin kawin ya Bu ya? Jangan, kalau cincin kawin jangan. Oh jangan ya Bu. Oke. Yang baik. Tunangan aja. Ya. Seperti yang kita tahu Bu, minta tolong dong dikepal cincinnya. Nah, ya. Yang akan mau saya lakukan Bu Katemi. Baik. Bu Katemi mau nggak menyerahkan cincin itu ke saya? Jangan. Karena ini adalah kenangan. Karena ini cincin tunangan, jadi akan saya pakai sampai maut memisahkan. Kalau dengan saya memuji Bu Katemi itu cantik, Bu Katemi tetap mau nggak menyerahkan cincinnya ke saya? Bapak Ibu, saya tanya yang jujur ya. Saya itu cantik atau jelek ini? Berarti cantik kok Pak, saya katanya teman-teman. Oh cantik ya. Berarti mau boleh diserahkan? Enggak Pak. Enggak mau. Berarti saya harus terpaksa mengeluarkan satu jurus yang mungkin Bu Katemi akan menyerahkan. Sebentar Bu, saya cari dulu Bu. Nah ini Bu, apakah Bu Katemi masih mau menyerahkan cincinnya ke saya? Bapak Ibu, antara cincin dengan uang hanya merah satu, bagaimana Bapak Ibu? Masih kurang Bu Katemi, saya tambahi Bu Katemi 50.000. 50.000, apakah Bu Katemi mau? Kurang. Ini tidak ada lagi Bu. Koperasi. Ini tidak ada lagi Bu. Berarti mau ya Bu ya? Mau menyerahkan? Biasanya Pak Fendi ini pandai merayu ya Bapak Ibu. Coba biar Pak Fendi ini merayu saya. Nanti saya klepek-klepek atau tidak gitu ya guys. Ini di luar konteks ini Bu, tapi ya nggak apa-apa. Katemi, kuat orangnya. Cakep. Asuh sifatnya.
TT Pak. T. Teknologinya dipelajari. Amin. Karena saya juga belum Pak. Oke, baik. E. Edukatif orangnya. M. Mau maju bersama. I. Ini siapa? Ini yang terakhir, Bu. Ini betul-betul Pak Fendi, untung saya sudah menikah nggih Bapak Ibu, dan Pak Fendi juga sudah menikah. Ini hanya rayuan untuk apa? Kita merubah paradigma. Baik Pak Fendi, karena Pak Fendi sudah memperpanjangkan nama saya yang cukup singkat, maka saya akan merelakan cincin saya ke Pak Fendi. Terima kasih Bekat. Saya berhasil itu. Jadi, ya kita tunggu dulu. Baik, jadi apa yang terjadi Bapak Ibu? Di situ adalah ada perubahan paradigma atau teori pilihan yang bisa kita amati di situ. Pilihannya adalah ada 3 ya Bapak Ibu. Bukan bisa menyerahkan ke saya, atau saya yang tidak mau ketika diberikan saya juga bisa menolak, atau pilihan ketiganya adalah misalkan sama-sama tidak mau, saya juga tidak mau merayu, bukannya juga tidak mau memberikan. Mungkin pendekatannya seperti itu Bapak Ibu. Nah, teori kontrolnya begini, ilusi guru mengontrol murid itu adalah sebagai contoh langsung saja, ketika kita melihat ada siswa kita, misalkan kita ketika di Selasar ada sampah di situ. Nah, terus kita ada anak jalan, "Nak, tolong diambil sampahnya dibawa ke sampah." Itu mengontrol murid, karena kita secara tidak langsung menyuruh. Nah, tergantung kontrol kita apakah kuat terhadap murid tersebut atau tidak. Bisa saja murid tersebut, "Ya Pak, nanti saya ambil, ini saya tak kesana dulu." Nah, itu berarti posisi kontrol kita tidak kuat terhadap anak tersebut. Nah, itu salah satunya begitu. Kemudian yang kedua adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah menguatkan karakter. Ini jelas yang kadang kita sering temui ya Bapak Ibu, ketika ada anak yang membuat kesalahan, ketika kita terus membangkitkan rasa bersalah itu, secara otomatis dia akan menguatkan karakter. Oh, ternyata itu kemarin aku melakukan tindakan ini, kita berikan penguatan di situ, ternyata anak itu akan terus menguatkan karakter itu. Nah, itu salah satunya bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Kemudian penguatan positif, efektif, dan bermanfaat ini pasti ya Bapak Ibu. Ketika kita memberikan penguatan positif terhadap anak kita, pasti itu akan bermanfaat. Contohnya adalah, "Nak, kamu kok mengumpulkan tugas selalu tepat waktu?" Sering kita sounding, bahasa parentingnya itu sounding, saya baru ingat. Kita sounding terus, "Anak kamu mengumpulkan tugasnya tepat waktu, dan kamu kok rajin," dan sebagainya. Berarti itu akan memberikan penguatan ke anak kita. Kemudian next adalah orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sudah sepakat bahwa memaksa itu akan dampaknya tidak berlangsung jangka panjang, begitu ya Bapak Bu. Dan terlebih akan membuat permusuhan antara kita sama murid. Ketika kita memaksa, "Awas ya kalau kamu nggak ikut ini," nah, pasti anak mental begitu Bapak Ibu. Mungkin seketika itu bisa, tetapi tidak jangka panjang, dan itu akan menimbulkan permusuhan antara kita dan murid kita. Kemudian paradigma stimulus respon, terus siapa sesungguhnya, terus nah ini ada beberapa poin penting yang bisa disampaikan, bahwa saya ambil contoh perilaku buruk dapat dilihat sebagai suatu kesalahan, itu sebagai kalau kita responnya, tetapi kalau pilihannya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Nah, yang kritik dan tadi yang membawa kritik dan membawa rasa bersalah itu biasanya di sekolah tidak terjadi Bapak Ibu, karena bicara negatif itu kita biasanya ngomong ke anak bicara negatif dengan suara halus, tidak "Oh kamu dasar," ya mungkin dengan keras, mesti pelan begitu. Nah, itu biasanya tidak terjalankan di sekolah, tapi memang harusnya tidak ya Bapak Ibu. Nah, ini perilaku buruk dapat dilihat sebagai kesalahan. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya yang tadi adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi yang bisa mengontrol Bu Katemi, memberikan cincinnya ke saya, memberikan tugas tepat waktunya ke saya, berarti hanya dari
bukatomi sendiri. Tidak bisa kita seperti yang Padi tadi mengubah nih anak ini untuk kita. Nah, itu kita tidak bisa mengontrol orang lain seperti itu. Kemudian, apakah makna disiplin? Ada disiplin artinya belajar, kemudian murid-murid dan memiliki sebuah tujuan, namun juga terus tujuan ini nilai kebijakan universal. Nah, seperti kita tahu profil pelajar Pancasila ada 5 ya Bapak Ibu: beriman, bertakwa, mandiri, bernaral kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini yang diusung selama kami pendidikan, minimal anak harus memiliki profil pelajar Pancasila ini. Teori motivasi hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, merdeka artinya adalah tidak terlepas dari perintah, akan tetapi juga dapat membuat atau memerintah terhadap diri sendiri. Kemudian motivasi perilaku. Nah, biasanya adalah ketika kita menghindari ketidaknyamanan hukuman, apakah yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, itu adalah salah satu dari motivasi eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, orang akan merubah perilakunya. Kalau kamu kerjakan tugas tepat waktu, kamu tak kasih coklat. Itu berarti motivasinya eksternal. Tetapi kalau motivasi internalnya adalah aku mau mengerjakan tugas tepat waktu karena aku menghargai diri sendiri dan nilai yang kita percayai, dan saya akan menjadi orang yang seperti apa ketika saya melakukannya. Dan ini sangat cocok ketika kita di SMK ya Bapak Ibu menghadapi dunia kerja. Luar biasa tentang motivasi internal ini. Mungkin akan kita pelajari lagi. Kesepakatan kelas. Nah, suatu kesepakatan akan lebih memotivasi seorang dari dalam suatu motivasi secara intrinsik. Seseorang itu akan tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, berikutnya, mengapa kita harus memiliki peraturan menggunakan helm misalkan ketika kita naik kendaraan, ataukah kita memiliki ke sekolah menggunakan masker dan sebagainya, itu juga peraturan. Kemudian pembentukan kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas bersifat lebih abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, terlalu banyak sehingga mudah diingat. Kemudian semua warga kelas hendak berkontribusi, bersedia meninjau kembali kesepakatan kelas dari waktu ke waktu. Ini yang sering ketika kami lokakarya itu sering diajarkan untuk kesepakatan kelas ini. Kita sudah melakukannya Bapak Ibu. Ketika kita awal tahun ajaran baru, kita kan biasanya ada jam perwalian selama 2 jam tuh kemarin. Kita melakukan pendekatan, tetapi yang kurang dari kita adalah nanti akan ada video di belakangnya. Bagaimana kita harus membuat kesepakatan kelas itu. Bukan sekedar kita membuat struktur, kita sudah benar Bapak Ibu. Relnya kita sudah benar, tapi kita sempurnakan lagi lah nanti di bagian belakang. Kemudian peraturan, perbedaan antara peraturan dan keyakinan yang kita harus miliki. Kalau mengembalikan buku pada tempatnya, berarti itu tanggung jawab. Hadir di sekolah 5 menit sebelum pembelajaran, itu berarti keyakinannya yang terbentuk menghormati orang lain, dan seterusnya. Contoh foto kegiatan penerapan kesepakatan. Nah, ini baru yang kami lakukan dan ya sama ya. Nah, ini kesepakatannya. Kami melakukan kesepakatan kelas itu dengan cara memberikan prolog dulu, kemudian kami membagikan sticky note, kemudian kita minta untuk anak membuat apa yang mereka yakini di kelas itu. Karena setiap kelas ternyata Bapak Ibu, setelah saya cocokkan dengan bukatomi, itu ternyata kemauan dari tiap kelas berbeda, sangat jauh berbeda. Nah, kemudian anak diminta untuk menempelkan kesepakatan itu, kemudian kita diskusikan, kita tarik kesimpulan, kemudian kita pajang di kelas itu, lalu kita sama-sama buat dokumentasi. Ternyata di kelas 10 PPLG dan 10 TKP itu kemarin beberapa poinnya itu sangat berbeda. Ternyata kelas saya pengennya itu
begini-begini. Ternyata di kelasnya buka begini-begini. Dan ini semoga sih ya Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan ini semoga tahun ajaran baru kita tembok itu ya untuk nempel kesepakatan kelas itu nggak apa-apa, ditempel setahun begitu Bapak Ibu. Kalau boleh bagus ditempelkan begitu. Karena supaya anak-anak ngerti, nek kamu misalkan ada anak yang melanggar, terus kesepakatan kelas kita apa? Kamu nggak kumpulkan tugas waktu ini loh, kamu telah berjanji membuat kesepakatan kita, tugasnya tidak tepat waktu dan lain sebagainya. Dan hampir di semua sekolah sekarang sudah menerapkan begitu Bapak Ibu. Jadi kita sudah jalan, tetapi perlu supaya anak-anak ini terus tersounding gitu ya, teringat terus apa yang telah disepakati. Nah, cara membuatnya adalah berarti kita harus belajar, anak harus senang, melakukan tugas, menghargai, merasa aman, kemudian bersikap positif, menjadi terbaik, percaya, berkomitmen, dan senantiasa membantu. Hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati orang lain, barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa untuk mengerjakan segala pekerjaan yang mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima, berarti kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok. Dan ini saya ketika membaca ini saya juga agak terenyuh Bapak. Saya tidak ada maksud untuk bagaimanapun, tetapi ketika kita belajar, ternyata tuh anak mau diterima ya Bapak Ibu. Dan mohon maaf ini Bapak Ibu, saya tidak ada maksud apa-apa ketika ada anak yang pindah jurusan dan lain sebagainya. Itu mungkin juga kembali ke kita juga loh Bapak Ibu. Apakah anak di kelas itu diterima oleh temannya ataukah yang lain atau bagaimana itu juga menjadi perhatian kita juga ke depan. Begitu. Nah, sudah ini waktunya membuka. Akan saya tutup Bapak Ibu. Bunga mawar, bunga selasih, warnanya cerah, tiada duanya. Sekian dan terima kasih. Saya harap tidak ada yang tanya. Terima kasih Pak dan tempat, kami silakan ke depan. Mohon izin untuk buka si Pak Kris, Bu Titin. Baik, sepertinya tegang ya Bapak Ibu. Saya mendengarkan Pak Fendi, waduh saya nanti seperti apa gitu ya. Nah, agar bisa apa ya tadi nih bahasanya Pak Fendi sekarang bukat gitu nggih. Nah, pemanasan dulu ya Bapak Ibu, ini juga di luar rencana. Pemanasan misalkan saya mengatakan nama buah ngoten ya Bapak Ibu. Misalkan saya mengucapkan buah pepaya, berarti belakangnya apa Bapak Ibu? A. Nah, nanti yang saya tunjuk, nanti A itu taruh buah apa A itu depannya? Apa? Apel. Nah, nanti misalkan Bu Lina ini sudah menjawab apel, berarti Bu Lina nanti lempar ke siapa? Nah, L-nya siapa? Mungkin Bapak Ibu guru untuk berdiri nggih Bapak Ibu. Kayaknya saya tuh juga panas Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu. Oh, mohon maaf Pak Kris. Baik. Saya mengucapkan mangga, Pak Kuri. Mangga. Anggur. Pak Kuri ke siapa? Saya ke Pak Galang. Anggur Pak Galang, anggur, R. Pak Galang mau kemana? Oke. Nangka. Bu Ani mau ke sini boleh Pak? Bu. Monggo. Ayo Bu Ani. Nangka Pak. Bukan apel, yang lain. Hanya ada lagi. Bapak Ibu bisa bantu? Avokat. Avokat ya. Nah, Pak Fendi mau kemana? Bu Siska. Oke, ini yang terakhir nih yang Bu Siska.
Apokat T. T. Terong. Tomat, oke. Tepuk tangan Bapak Ibu. Kita apokat toh? Tomat kan? Iya betul. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu guru semuanya. Baik Bapak Ibu, ternyata dengan anak-anak sama Bapak Ibu guru tidak jauh beda. Tapi enggak apa-apa. Baik, saya akan mengulas sebentar tentang kesepakatan kelas. Saya akan melengkapi. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Fendi dengan luar biasa. Karena kesepakatan kelas ini nanti tidak hanya di kelas 10 TKP dan kelas 10 PPLG, tapi di 16 kelas yang ada di SMK Bagimu Negeriku. Jadi tidak menunggu tahun ajaran baru, karena ini jujur Bapak Ibu, saya membuat ini memang pas di semester 2. Jadi di semester 2 waktu perwalian, awal tadi sudah dikatakan apa itu kesepakatan kelas, sebetulnya hampir sama dengan peraturan. Cuma kalau kesepakatan kelas itu timbulnya nanti dari hati, karena ini sudah didiskusikan, sudah disepakati. Dan yang terakhir, itu yang akan saya tambahi tentang yang sudah ditempel, dan itu ada tanda tangannya anak-anak dan terakhir wali kelas. Seperti itu Bapak Ibu untuk kesepakatan kelas. Baik, saya akan menjelaskan tentang kebutuhan dasar. Nah, di kesepakatan kelas itu ternyata ada kaitannya dengan kebutuhan dasar. Di 5 kebutuhan dasar di diri anak itu. Yang pertama itu bertahan hidup. Nah, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, betul enggak ya Bu Siska? Survival. Mohon maaf. Itu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologi untuk bertahan hidup. Misalkan kesehatan, rumah, makanan. Maksudnya apa? Kendala anak-anak, mungkin Bapak Ibu nggak asing lah untuk menemui di kelas itu ada anak yang tidur. Ternyata mungkin kalau asrama makan semua nih Pak Kris. Tapi kadang anak yang nggak cocok itu nggak makan kalau saya tanya. Nah, ini ternyata kebutuhan untuk bertahan hidup. Kenapa? Karena perutnya kosong, lapar. Nah, makanya kita belajar di sini. Setelah itu kasih sayang. Mungkin banyak anak-anak juga yang curhat. Ternyata keluarganya mereka itu broken. Ada yang dengan kekerasan, ada yang bapak sambung, ibu sambung. Ternyata itu bermasalah Bapak Ibu. Jadi kalau ada anak-anak kayak kok ngapain sih cari perhatian, masalah terus dulu gitu ya Bapak Ibu. Jadi saya belajar ini tuh seperti orang tuh saya ketamparnya nggak tik gitu. Kenapa? Ternyata itu kalau anak bermasalah itu bukan di anaknya. Dari faktor keluarga juga bisa. Nah ini dikasih sayang dan rasa diterima. Kadang ada yang saya cerita juga, ada anak itu yang tidak diterima. Anaknya kayak masih di sini, saya tidak akan pulang. Nanti kalau saya sudah selesai baru pulang. Padahal ada anak-anak yang diterima keluarga, pengennya langsung pulang. Anak yang luar pulau naik pesawat, baru 6 bulan aja sudah pergi. Saya bilang, saya pengen naik pesawat aja belum bisa. Nah, misalkan itu ya Bapak Ibu. Karena apa? Kasih sayang, diterima di keluarganya. Tapi kalau ada anak-anak yang tidak diterima, mau telepon, ngapain telepon? Saya yang penting apa? Duit, uang, kadang seperti itu. Ini adalah pengalaman yang saya hadapi. Terus yang ketiga itu penguasaan, power. Nah, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai suatu menjadi kompeten. Jadi anak-anak itu punya tujuan. Sekolah di SMK Bagimu Negeriku, di kompetensi keahlian masing-masing, ada 5 kompetensi, yang dicari apa? Kompeten, mampu, terampil. Nah, diakui atas prestasinya. Prestasinya biasa kalau orang sudah hebat, sudah pinter, berprestasi, biasa kita bilang apa Bapak Ibu?
orang yang sudah hebat, pintar, bisa apa saja. Itu biasa karena dia sudah mampu. Tapi kalau kita mendidik anak dari masuk kelas 10 itu nggak bisa apa-apa. Ini ada yang di kelas 11 itu suruh doa aja malunya luar biasa. Ternyata di kelas 11 dia sekarang wow, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, itu mempunyai penguasaan, power. Karena berkompeten, terampil, diakui atas prestasinya dan keterampilan, kita didengarkan dan dimiliki rasa harga diri. Yang keempat, kebebasan. Wah, ini bahasa Inggris lagi ya nanti. Freedom gitu ya. Nah, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, ini sudah cocok di kurikulum Merdeka. Ada kebebasan, tapi ada batasan-batasan seperti itu. Yang kelima itu kesenangan, fun. Nah, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Jadi seimbang ya Bapak Ibu. Nah, moga-moga anak-anak kita itu sudah cukup kesenangan, belajar juga bisa bermain. Sekarang belajar itu bermain juga bisa. Terus dan tertawa. Jadi saya baru tadi saya ngajar kayak tenang gitu. Saya bilang ini bukan kelas kuburan. Semua pada ketawa. Kenapa? Kalau tenang itu sebetulnya baik. Tapi tidak harus diterapkan ke semuanya. Begitu ya Bapak Ibu. Udah bisa. Baik. Nah, sekarang ini 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Nah, kira-kira kita bertanya pada diri kita sendiri ya Bapak Ibu. Karena saya sama Pak Fendi sudah belajar. Ternyata tuh kadang saya di posisi 1. Posisi 5 tuh enggak ada. Nah, kira-kira Bapak Ibu di posisi kontrol mana ketika menangani anak? Jujur aja ya Bapak Ibu, saya juga Bapak Ibu, kalau ada anak-anak yang tidak tertib, melanggar peraturan, ini kok belibet ya Bapak Ibu, terus tidak mengerjakan tugas, nah kira-kira Bapak Ibu pernah enggak menggunakan ini? Pernah, jujur ya Pak Kuri, terima kasih Pak Kuri. Saya juga sebelum mengenal ini Bapak Ibu. Nah setelah itu membuat rasa bersalah. Bagaimana ini? Guru kok bisa membuat rasa bersalah? Biasanya nadanya itu tidak keras. Misalkan, ada apa? Kok tidak mengerjakan? Ya gitu-gitu. Itu mungkin saya nih Bapak Ibu. Terus anaknya tuh sebenarnya diam tuh sebenarnya bukan takut ya Bapak Ibu, hanya ada Bapak Ibu guru bicara apa gitu ya. Ini kadang saya membuat rasa bersalah dengan bahasanya yang kayak lembut tapi sebetulnya kayak membuat anak itu aduh saya enggak mengerjakan tugas nih. Wah, Bukat marah nih misalnya. Nah, ini ada juga yang seperti teman. Nah, kira-kira siapa nih yang ada anak-anak yang tidak sesuai, terus kita sebagai guru, terus dipuk, nopo toli, kenapa toh kok tidak mengerjakan tugas. Nah, jadi anak itu merasa, si Bukat nih teman saya, santai-santai, misalkan seperti itu. Nah, ini sebagai teman, nanti ini sebagai pemantau. Nah, kira-kira sebagai pemantau itu seperti apa? Nah, pemantau itu misalkan dipanggil tidak mengerjakan tugas, nanti ya istirahat kamu ketemu saya. Nanti mengerjakan waktu istirahat. Nah, itu kan istilahnya dipantau ya Bapak itu waktu istirahat. Ini juga saya pernah melakukan. Nah, sebetulnya yang paling tepat itu yang nomor 5. Kita harusnya sebagai manajer. Seperti itu. Nah, nanti sebagai manajer itu seperti apa? Nanti ini ada penerapannya Bapak Ibu. Nanti ya Bapak ini posisi kontrolnya. Nah,
Ini posisi kontrolnya, saya akan, tadi sebetulnya sudah saya jelaskan di awal tadi ya Bapak Ibu. Misalkan guru berbuat, ini guru penghukum Bapak Ibu. Menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Bisa, kamu ya, maaf ya Bu Lina, tidak mengerjakan tugas. Kalau enggak gini, hari ini ada loh yang tidak mengerjakan tugasnya buka gitu di dalam kelas. Misalkan, ini namanya guru penghukum. Oke, share. Nah, sebentar. Terus kalau ini pembuat merasa bersalah, berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam dengan tadi yang bahasa yang agak diturunkan. Kalau sebagai teman membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Tadi sebenarnya sampai bawah banyak ya Bapak Ibu, saya cuma satu aja ini. Terus kalau pemantau menghitung, ini geser ini menghitung dan mengukur yang tadi saya contohkan waktu istirahat, ada waktunya. Nah, yang manajer ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi tidak keempatnya ini, tapi ada apa ini dan itu. Nanti ada Bapak Ibu contoh videonya. Ini nanti saya akan share di komunitas praktisi ya Bapak Ibu, nanti lebih jelasnya. Nah, ini pernyataan-pernyataannya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini siapa yang mengatakan? Pembuat orang merasa bersalah, ada kata-kata itu. Terus, kamu tidak pernah benar melakukannya. Maksudnya siswa ini sudah melakukan. Tapi di mata guru itu selalu salah. Nah, ini sebagai penghukum. Jadi, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Mungkin kalau ini cocoknya di SD ya Bapak Ibu, TK. Anak saya itu ada bintang dan sebagainya. Itu sudah suka. Tapi anak SMK dikasih bintang mungkin apa gitu ya. Nah, ini sebagai teman, terus ini ayolah lakukan demi ibu bapak dengan bahasa itu ya, memelas gitu ya. Jadi pemantau. Nah, ini kok penghukum lagi. Terus bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini ya manajer. Jadi tidak langsung menghakimi, mencari tahu dulu. Nah, ini segitiga restitusinya. Nah, ini sebetulnya saya yakin Bapak Ibu guru itu sudah melakukan ke murid-muridnya, ke siswanya, tapi kalau saya sendiri tidak ketiga-tiganya dipakai. Tapi mungkin tahap 1 dan tahap 2. Dan tidak tahu, oh ternyata ini toh namanya yang di segitiga restitusi. Nah, apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membuat murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini Gosen tahun 2004. Jadi dengan ada pakai restitusi, ini tuh misalkan gini, ada anak yang bersalah sudah melakukan pendampingan, BK, wali kelas, mungkin guru agama, itu diharapkan kalau sudah kembali itu ya sudah diterima dan jangan sampai masalah yang pernah dilakukan tuh diupkan gitu diungkit lagi, stop. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini 9 ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Berarti guru itu melakukan tawaran. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Terus, ini restitusi ya Bapak. Ibu, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Jadi kalau ada anak masalah, jangan dicak ini, tapi solusinya apa?
Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, yang sudah saya jelaskan tadi di awal. Nah, ini segitiga restitusinya. Yang pertama, menyetabilkan identitas dulu. Apa menyetabilkan identitas itu? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi anak itu dikembalikan dulu. Setelah itu kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Tahap kedua, validasi tindakan yang salah. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Atau kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Jadi tanya dulu, melakukan itu. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa atau kesepakatan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini 3 restitusinya. Menstabilkan identitas, stability identity ya. Terus validasi tindakan yang salah, validate itu salah. Daripada saya ini. Nah, menyetabilkan identitas. Membuat anak yang merasa gagal karena melakukan kesalahan menjadi positif terhadap dirinya. Yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Mungkin Bapak Ibu mikir ya ini itu bukan presentasinya apa, membuat salah kok itu tidak apa-apa. Terus tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi tuh anak pernah melakukan salah, kita pun ternyata yang salah tuh bukan murid. Guru pun kadang pernah melakukan kesalahan. Nah, kita bisa menyelesaikannya ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi daripada permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Itu haknya anak ya Bapak Ibu. Nah, ini apakah ya Bapak? Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ini menyetabilkan. Kalau validasi tindakan yang salah, membantu murid untuk mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Nah, yang pertama, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Yang menanyakan keyakinan, murid melihat kesalahannya dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang tadi sudah dijelaskan sama Pak Fendi, yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Pertama, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Yang kedua, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Ketiga, apakah bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, ini contohnya yang sudah saya paparkan tadi. Ini ada videonya dan kita pun sudah membuat, ini adalah tugas dari kami, membuat sebetulnya dari setiap peserta membuat 2 kasus Bapak Ibu, tapi ini nanti yang saya share hanya 1 kasus. Jadi kalau saya itu kasusnya ada anak yang tidak mengumpulkan tugas tepat waktu sama membuang sampah. Tapi yang saya ambil nanti kasusnya yang tidak mengumpulkan tugas tepat waktu. Untuk Pak Fendi itu mengambil kasus menyontek saat ulangan dan masuk sekolah terlambat ya. Masuk sekolah terlambat. Monggo Bapak Ibu disimak dulu. Udah bisa.
Suaranya belum. Ini karena dari YouTube ya Bapak Ibu, jadi harus membuat dulu pengertian restitusi itu apa gitu. Selamat pagi guys ya. Bagaimana kabar hari ini? Puji Tuhan, syukur. Keisha tahu alasan Pak Fendi panggil ke sini? Tidak tahu Pak. Baik, jadi begini Keisha. Tadi sewaktu di kelas Pak Fendi melihat Keisha melihat jawaban temannya, jawaban Elis. Apakah betul nak? Betul Pak. Betul. Jadi kalau melihat jawaban temannya itu artinya apa Keisha? Mencontek. Mencontek itu perbuatan baik atau tidak Keisha? Tidak baik Pak. Tidak baik ya. Nah, mencontek itu perbuatan tidak baik dan itu merupakan sebuah kesalahan. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk Pak Fendi juga pernah melakukan kesalahan. Nah, seperti Keisha tadi melihat jawaban temannya itu berarti mencontek, artinya Keisha berbuat kesalahan. Pak Fendi tidak mau mencari tahu siapa yang salah, tetapi Pak Fendi mau berusaha membantu Keisha untuk mencari solusi atas permasalahan Keisha tadi. Nah, Keisha, sebelum dilanjutkan, Bapak mau bertanya, kenapa Keisha mencontek seperti tadi? Alasannya kenapa? Bagaimana tidak belajar Pak? Tidak belajar, benar. Kenapa tidak belajar? Main HP Pak. Main HP sampai malam. Iya Pak. Oh, jadi karena main HP sampai malam, Keisha tidak belajar. Akhirnya melihat jawaban temannya, itu kan? Nah, apakah Keisha masih ingat keyakinan kelas yang dulu pernah kita buat bersama sewaktu kelas masuk dulu? Iya Pak. Nah, Keisha, apa itu kesepakatan kelas yang telah kita sepakati bersama? Berpikir positif dan bertindak benar. Nah, betul, berpikir positif dan bertindak benar itu punya dampak positif tidak buat kita? Punya Pak, positif. Positif. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan supaya Keisha tidak mencontek kembali? Karena mencontek itu bukan perbuatan berpikir positif dan perbuatan tidak benar. Apa yang harus dilakukan? Mengerjakan semampunya Pak. Benar, mengerjakan semampunya. Selain itu apa lagi Keisha? Berdoa kepada Tuhan. Benar, berdoa kepada Tuhan ya. Yakin bisa? Jadi sekarang Keisha sudah tahu apa yang mesti dilakukan? Sudah Pak. Betul, sudah siap? Siap. Baik. Semoga hari ini Keisha menjadi pribadi yang lebih baik dengan belajar, berdoa, dan mengerjakan semampunya. Baik, semoga hari ini juga Keisha boleh menjadi pribadi yang berpikir positif dan bertindak benar. Begitu? Baik Pak. Baik, tos dulu ya kita. Nah, terima kasih atas waktunya dan Keisha boleh kembali ke kelas. Berikut ini praktik penerapan segitiga restitusi pada kasus 2. Skenario kasus 2 pada saat sewa sesuai. Ini nanti kalau kayaknya suaranya Pak Fendi bagus ya Bapak Ibu. Itu nanti bisa dilihat, tapi saya belum tahu YouTube-nya Pak Fendi itu yang apa gitu, belum ini. Nah ini ada, ini komplit, jadi bisa dipelajari. Maksudnya tidak harus diterapkan, tapi paling tidak belajar dulu. Saya juga sama belajar. Yang satu, yang empat, ini toh. Untuk yang punyanya saya, itu saya tentang terlambat untuk, sambil menunggu ya Bapak Ibu, terlambat untuk mengumpulkan tugas.
Itu. Nah, ini kebetulan yang saya pakai ini contoh memang betul-betul anak yang dari kelas 10 sampai kelas 11 itu memang spesial gitu ya. Jadi spesial. Gimana Mas, ketemu ndak? Kalau ini Bapak Ibu saya sudah share di komunitas praktisi, sebetulnya langsung set. Oke. Di lapangan ada teman saya yang datang dekat ibu dan ada Esther semua pegang. Oh begitu ya alasannya. Nah di sini ibu tidak mencari kesalahan siapa yang mengawali dan yang itu titipan tidak mau melakukan kebaikan. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan atau lupa tidak mengetahui sumbernya untuk kebaikan. Semua orang pasti akan memperbaiki kesalahannya ya. Nah, kira-kira kalau bisa boleh tahu kenapa saya bola ikut teman-teman saya, jadi saya nggak teman saya ada Esther, ada apa ya? begitu alasannya. Apakah juga maksudnya ada yang berkata Kalau bisa di kelas kita yaitu disiplin, tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas-tugas tepat waktu. Orang disiplin itu orang yang taat, orang yang Kenapa? Background musiknya terlalu banter jadi orang. Baiklah, kalau begitu, Ibu maafkan. Ibu hargai usaha kamu untuk memperbaiki diri. Besok di semester 2 akan saya lihat perkembangannya ya. baik Bu, terima kasih Bu. Semangat ya. Setelah saya dipanggil, saya merasa lega dan tidak merasa dihakimi. Justru saya mengerti kesalahan saya dan mendapat solusinya. Ini Bapak Ibu contoh anggota eksekusi harapan. Belum bisa? Nah, belum bisa. Udah? Tadi ya Bapak sebentar. Dari contoh saya dengan Pak Fendi ini, biar lebih memahami lagi perbedaannya, kasus siswa sering tidak membuat tugas. Nah, biasanya itu kalau saya hukumnya biasa, guru menghukum murid dengan berdiri di depan kelas 10 menit. Ini mungkin guru-guru jadul gitu ya Bapak. Saya pernah ngalami yang kaki diangkat atau dua ini, pegang dua telinga. Terus guru marah dan murid menjadi takut. Tapi di BN nggak ada Bapak Ibu ini guru-guru saya dulu. Seperti itu. Terus kalau konsekuensinya, guru memberikan konsekuensi mengerjakan PR 3 kali lipat.
ada yang 10 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Ini juga saya pernah mengalami di jenjang SMP, saya sendiri waktu dulu. Nah, guru tegas dan murid menghormati peraturan, ini konsekuensi. Nah, untuk kalau restitusinya, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Seperti 2 contoh video tadi, sama guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, Bapak Ibu, tiba saatnya sampai ke refleksi kegiatan hari ini. Itu ya Bapak Ibu. Nah, kira-kira tadi pemaparan ada 6 poin penting yang disampaikan Pak Fendi. Ada 3 dan saya juga 3. Yang pertama ini, hal baru apa yang Bapak Ibu dapatkan dalam mengubah paradigma Bapak Ibu? Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti Destinasi hari ini? Peran kontrol seperti apakah yang telah Bapak Ibu gitu ya, lakukan sebelum mengikuti Destinasi ini? Yang ya. Baik. Terus yang keempat, peran kontrol apakah yang akan saya terapkan setelah mengikuti kegiatan ini? Saya minta 1-2 dari Bapak Ibu guru itu menjawab istilahnya refleksi. Ini yang diterapkan dan saya pun sekarang belajar menerapkan di dalam kelas. Jadi apa pembelajaran dan sebagainya, monggo Bapak Ibu saya persilahkan. Sinten nggih Bapak Ibu? Mari. Satu nanti saya panjang ya, Terima kasih Bukat, Pak Fendi, selamat sore dan mohon menyampaikan sesuatu untuk Bukat dan juga Pak Fendi. Di sini aja sepertinya ya. Yang pertama, saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Bukat dan Pak Fendi. Teman-teman boleh kasih tepuk tangan ya. Ini hal yang saya sebagai guru BK itu sangat memperlengkapi saya secara pribadi. Yang pertama karena apa yang disampaikan ini memang makanan sehari-harinya BK. Dan menurut saya Bapak Ibu, kalau kita semua melakukannya, maka tugas BK akan menjadi sangat-sangat ringan dan kemungkinan ruang BK akan sering kosong gitu ya. Jadi ini akan sangat menolong saya sebagai guru BK. Jangan-jangan nanti guru BK nggak ada lagi ya Pak. Gitu ya. Jangan-jangan seperti itu gitu ya. Nah, kemudian perasaan apa yang baru, terutama soal segitiga restitusi ya. Memang ada beberapa pertanyaan, tapi nanti saya akan tanyakan langsung ke tanda saya saja gitu ya, mengenai segitiga restitusi ini. Ini hal yang baru bagi saya karena di bimbingan konseling sepertinya belum ada Bu teori yang ini tuh gitu. Jadi ini baru buat saya, sekalipun mungkin beberapa kali saya mengikuti mata kuliah di BK ini. Kemudian perasaan apa yang muncul? Yang pasti saya sangat senang sekali karena sekali lagi seperti tadi yang disampaikan bahwa kalau semua kita bergerak seperti ini, maka ruang BK akan kosong gitu ya. Dan ini akan jadi hal yang luar biasa di sekolah kita. Anak-anak akan mendapatkan penerimaan, apalagi ketika dia nggak diterima orang tuanya, tapi kita datang menerima dia tanpa menghakimi, itu akan jadi sesuatu yang hebat yang akan terjadi di sini gitu ya. Kemudian peran kontrol seperti apa yang telah saya lakukan sebelum mengikuti? Sebetulnya mungkin 1 sampai dengan 5 itu kita pernah berada di posisi itu. Hanya mungkin kita tidak terlalu memperhatikan gitu ya. Apalagi BK sekarang secara pribadi kan nggak boleh menghukum. Jadi memang untuk posisi 1 saya sendiri mungkin jarang sekali, tapi pernah, apalagi ketika jadi guru seni budaya dulu gitu ya. Terus peran kontrol apa yang akan saya terapkan setelah mengikuti kegiatan ini? Tentu saja mungkin dengan segala kekurangan saya, ya mengusahakan sebisa mungkin untuk ada di posisi 5. Tetapi mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang nanti saya juga akan tanyakan kepada Pak Fendi. Tetapi saya pribadi, saya ingin berada di posisi 5. Itu saja. Sekali lagi terima kasih Pak Fendi dan teman-teman. Terima kasih Bu Lina atas refleksinya.
ini bukan keinginan Bu Lina saja yang manajer ya Bu Lina. Kita diharapkan semua Bapak Ibu guru itu ada di manajer. Seperti itu. Tapi ya kita harus belajar. Kadang kita memang mendapat 1, 2, 3 seperti itu, tapi sambil belajar kita menerapkannya lambat laun seperti itu. Baik, ada satu lagi yang memberikan refleksi. Monggo. Boleh Pak Yafet mungkin ya, biar sepasang ngoten nggih. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Baik. Sepertinya kalau ya Selamat sore Bapak Ibu. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Bersyukur sore ini bisa mendengarkan pemaparan dari Bukat dan juga Pak Fendi. Sangat memperlengkapi kita sebagai guru. Dan pertanyaannya kok jadi hilang? Siapa menjawab? Iya. Sebentar. Hal baru apa yang Pak Yafet dapatkan untuk mengubah paradigma yang baru setelah mengikuti kegiatan Sodi sore hari ini? Iya. Banyak hal baru yang saya dapatkan, khususnya istilah-istilah baru yang ini baru saya dengar begitu ya. Walaupun mungkin beberapa hal tanpa kita semua sadari, kita pun melakukan hal yang sama. Banyak kan istilah teknisnya kita tidak mengetahui. Nah ini dengan pemaparan sore hari ini kita boleh diingatkan, kita dikuatkan ya untuk kita menjalani profesi mulia kita sebagai seorang guru. Nah perasaan yang muncul selama mengikuti bahagia sekali Pak. Puji Tuhan. Bukan ya, apalagi pantunnya Pak Fendi. Iya. Bukan ya. Karena materi-materi yang diberikan itu memberikan penguatan buat kita, khususnya saya. Jadi perasaan yang muncul sangat baik ya. Kemudian peran kontrol seperti apakah yang telah saya lakukan. Nah, dari kelima itu memang kecenderungan kalau saya dalam posisi guru produktif itu kan harus menuntut anak disiplin dan lain sebagainya, menuntut mereka harus mengenalkan mereka dengan budaya kerja yang cukup tinggi. Nah, maka kebanyakan memang secara tidak sadar itu banyak melakukan poin yang pertama itu untuk mengajarkan kedisiplinan. Tetapi dengan pemaparan ini ya kembali tadi memang Bukan sudah sampaikan, kita semua diharapkan mencapai pada posisi kelima. Poin kelima sebagai seorang manajer itu bukan hal yang mudah, tetapi itu sepertinya justru membantu kita, membantu anak-anak maksud saya untuk melakukan troubleshooting. Itu kalau di dalam kehidupan produktif ini sangat membantu. Ini luar biasa. Kadang kita kalau dulu nggak sabar udah solusinya begini. Tapi kalau kita bisa menahan diri, kita melatih anak-anak kita untuk melakukan troubleshooting. Solusi apa yang mereka harus lakukan, kerjakan untuk mengatasi permasalahan yang dia hadapi. Nah, yang berikutnya, yang terakhir, peran kontrol apakah yang akan diterapkan? Yang jelas peran kontrol sebagai seorang manajer itu yang saya harus latih dan harus dalami, Bukan dan juga Pak Fendi. Jadi terima kasih. Kesimpulan pertemuan hari ini itu sangat membekali saya pribadi. Terima kasih sekali lagi. Kalau ada bisa dilanjutkan sesi-sesi berikutnya ya Pak Fendi sama Pak Fendi. Baik, sekian. Terima kasih dan selamat sore. Baik Pak Yafet, terima kasih atas refleksi pada sore hari ini. Dengan berakhirnya refleksi dari Pak Yafet, berarti saya juga cukup. Terima kasih.
Ya, baik, luar biasa sekali ya Bapak Ibu kegiatan pada sore hari ini. Biasanya kita jam 4 itu sudah cepat-cepatan pulang. Tapi nampaknya itu Pak Fendi, Bu Kak tadi berada di depan, rasanya waktu itu terlalu cepat selesai gitu ya. Dan kita berharap semoga kita cepat pulang dan semoga tidak cepat selesai. Bapak Ibu, adalah suatu hal yang sulit Bapak Ibu pada saat kita bicara soal pendisiplinan, tetapi tanpa kita menerapkan penghukuman, gitu ya. Itu tidak mudah. Itu sama seperti kalau kita memotong kain tanpa gunting. Ya. Tetapi apa yang disampaikan oleh Bukat dan Pak Fendi tadi membuka pemikiran kita ya, membuka pikiran kita bahwa sebetulnya ada hal-hal yang perlu ya pantas untuk kita coba, gitu Bapak Ibu. Saya berharap tidak hanya berhenti sampai di sini Bapak Ibu. Ya, artinya ini perlu dipelajari, ya, ini perlu digumulkan, ini perlu dipertajam lagi. Ya, bagaimana caranya supaya anak yang kita didik ini kita disiplinkan tanpa penghukuman lagi. Ya. Sekali lagi saya sampaikan tidak mudah, ya. Tetapi kalau Bapak Ibu ya mau dan memahami konsepnya itu ya bisa, mungkin saja. Ya, dan ini yang menjadi tugas kita bersama untuk tidak hanya berhenti pada saat ini, tetapi mari kita bersama-sama kita pelajari lagi. Ya. Syukur ya kalau misalnya itu bisa menjadi budaya atau kearifan lokal di sekolah kita. Bagaimana kita menerapkan kedisiplinan tanpa harus menghukum. 1, 2, 3, 4 tadi saya bangga ya Bapak Ibu. Ya. Tapi yang kelima itu nampaknya susah untuk saya lakukan. Ya. Tetapi bukan berarti mustahil untuk dilakukan. Saya masih percaya, saya masih yakin bahwa kita bisa melakukan itu semua. Ya, asal pokoknya kita yakin ya. Mari sekali lagi Bapak Ibu kita berikan aplaus untuk kehadirannya, untuk atensinya, untuk semangatnya pada sore hari. Baik, terima kasih Pak Kris. Bapak Ibu, saya Pak Kris, Pak Herkulina meringankan tugas saya. Jadi hari ini sudah disimpulkan dan memang Bapak Ibu ini sangat berguna dan disadari atau tidak, tadi kita sudah disampaikan bahwa kita sebenarnya sudah melakukan beberapa. Tetapi hari ini kita ditantang untuk menjadi manajer di dalam mendampingi anak-anak kita, apapun masalahnya. Mari bersama-sama kita samakan hati, kita diberi kekuatan hari ini oleh Pak Fendi dan Bukat dengan membuka wawasan kita, membuka pemikiran kita, konsep berpikir kita, supaya kita benar-benar menjadi pendidik, bukan hanya sekedar transfer ilmu, tetapi juga benar-benar mendampingi anak-anak kita sehingga kita bisa menghasilkan anak-anak yang benar-benar 4P seperti yang selalu kita gaungkan setiap hari. Terima kasih untuk Pak Fendi dan Bu Ratni. Dan untuk menutup kegiatan kita sore hari ini, kita sambungkan syukur kita dengan doa penutup yang akan dipimpin oleh Pak Budi. Terima kasih untuk Pak Budi. Mari Bapak Ibu kita akhiri pertemuan sore hari ini dengan doa, dan saya akan memimpin dengan imam kepercayaan saya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore Bapak, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu sepanjang kegiatan yang kami lakukan ini. Terima kasih pula atas materi-materi yang telah disampaikan oleh Pak Fendi dan Bu Katemi, sehingga mampu memberikan pemahaman yang baru bagi kami sebagai seorang pendidik. Ya Tuhan, kiranya apa yang telah disampaikan oleh Bu Katemi dan Pak Fendi dapat menjadi ilmu yang baru, berkat untuk kami yang dapat kami terapkan dalam kehidupan kami di SMK ini. Kami juga mengucap syukur atas sarana-prasarana yang telah Kau berikan kepada kami, sehingga kami bisa memahami, kami bisa mengikuti apa yang menjadi tujuan dari kegiatan sore hari ini.
Ya Bapak, bila sebentar kami akan meninggalkan ruangan ini, meninggalkan tempat ini untuk kembali ke rumah kami masing-masing, kiranya Engkau selalu memberkati kami, melindungi kami sepanjang perjalanan kami dari tempat ini hingga rumah, sehingga kami bisa berkumpul dengan keluarga kami di rumah. Doa yang jauh dari sempurna ini kami aturkan kehadirat-Mu lewat perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Ibu kehadirannya. Foto. Mengatakan acara ini kesalahan. Selamat pulang. Foto dulu untuk dokumentasi. Iya. Iya, untuk dokumentasi. Baik, Bapak Ibu kita foto dulu. Ya, perkenalkan, nama saya Benny. Saya guru bahasa Inggris, yang mana saya juga merupakan teman sejawat dari Ibu Katemi, yang juga merupakan calon guru penggerak Angkatan 7. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan sedikit testimoni mengenai kesepakatan kelas dalam penerapan budaya positif, yang mana kesepakatan kelas sangat penting sekali sebelum belajar, mengajar, dan itu harusnya dilakukan dengan tujuan agar tercipta keamanan dan kenyamanan murid. Melalui budaya positif ini juga diharapkan kesepakatan kelas untuk proses pembentukan karakter murid, sehingga murid nantinya mempunyai kesadaran yang kuat dalam kedisiplinan dan kebiasaan kegiatan atau kebiasaan positif yang nanti akan dilakukan dengan membuat kesepakatan kelas dan akan disosialisasikan di sekolah, dan penerapannya ini dilakukan oleh Ibu Katemi, yang mana beliau adalah calon guru penggerak yang telah menggerakkan ekosistem sekolah dan diterapkan oleh Bu Katemi, yang mana ini diterapkan di SMK Bagimu Negeriku Semarang. Dan kiranya dapat menumbuhkan kesadaran murid sehingga nanti kebiasaan-kebiasaan yang positif dan terciptanya budaya positif sehingga murid merasa nyaman tanpa adanya hukuman yang nantinya akan menyakitkan untuk siswa-siswa atau murid-murid. Dan saya berharap semoga budaya positif ini nanti berjalan dengan efektif dan dapat menimbulkan kesadaran terhadap diri anak, sehingga nantinya bisa diikuti oleh Bapak Ibu guru yang lain, sehingga nantinya akan terbentuk kebiasaan positif yang cukup baik. Demikian testimoni yang dapat saya berikan dari saya. Salam bahagia untuk semuanya. Puji Tuhan, selesai kegiatan aksi nyata topik 1, saya mengenai budaya positif di sekolah, yaitu praktik membuat kesepakatan kelas bersama murid dan diseminasi dari ilmu yang saya dapatkan mengikuti pendidikan calon guru penggerak pada modul 1, khususnya untuk modul 1.4. Adapun pelaksanaan diseminasi atau penyebaran pemahaman tentang budaya positif di sekolah kepada rekan guru, saya laksanakan pada tanggal 11 Januari 2023 pukul 14.30 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang guru SMK Bagimu Negeriku Semarang. Terdapat 21 rekan guru yang bisa mengikuti kegiatan ini. Pembuatan kesepakatan kelas yang saya laksanakan bersama murid, khususnya kelas 10 TKP SMK Bagimu Negeriku, ada 2 kali pertemuan setiap hari Senin di jam perwalian. Pertemuan pertama 2 Januari 2023, saya menyampaikan apa itu kesepakatan, dan setelah itu murid menuliskan apa yang diinginkan dan ditempel di papan tulis, lalu dibacakan dan diambil kesimpulan sementara ditulis di papan tulis. Setelah itu ada 2 anak yang bersedia untuk membuat kesepakatan kelas yang di kertas yang dilakukan bersama di asrama. Di hari Senin 9 Januari, kesepakatan kelas itu dibacakan kembali agar murid dan guru ingat kesepakatan kelas yang sudah dibuat dalam bentuk mading. Dan terakhir, semua siswa kelas 10 TKP dan wali kelas tanda tangan sebagai bukti murid dan guru sudah sepakat.
Puji Tuhan, perasaan saya setelah melakukan aksi nyata ini, saya menjadi lebih bersemangat dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, terutama menerapkan konsep-konsep inti dalam budaya positif di SMK Bagimu Negeriku Semarang dengan berkolaborasi dan berbagi praktik baik bersama rekan guru di sekolah. Rencana perbaikan untuk implementasi ke depan. Rencana perbaikannya, pertama, saya akan melakukan evaluasi secara berkala tentang penerapan budaya positif di sekolah. Selain itu, saya akan terus meningkatkan koordinasi dengan semua pihak di lingkungan sekolah, asrama dengan kerjasama dan berkolaborasi. Berusaha terus meningkatkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan budaya positif, mengevaluasi, menganalisis kebermanfaatan hasil diseminasi tersebut terhadap murid dan lingkungan belajar di sekolah kami. Demikian pemaparan kami. Terima kasih. Salam dan bahagia.